Contohnya Pak Andriansa ini, beliau kerja di sini, bapaknya kerja di sini, kakeknya di sini, buyutnya di sini juga semua. Entah sampai ke garis ke berapa generasinya di sini gitu. Jadi Bastion. Dia Selamat malam sobat pencinta sejarah jejak Jawa Dupa. Ketemu lagi di konten ini, kita mau membahas tentang jejak pertanian yang cukup fenomenal, dari tanam paksa yang memang terbukti sangat sukses membuat Belanda kaya, dari kas kosong jadi kaya, tetapi imbasnya para pekerja tanam paksa ini tidak mampu menghidupi, tidak mampu menggarap lahannya sendiri, sehingga keluarga-keluarganya menjadi sangat terlantar. Jadi sangat menyengsarakan rakyat di daerah kolonial. Kalau Belanda menyebutnya kan daerah kolonial. Jadi rakyat kita pada waktu itu sangat miris sekali, dan kita pernah membuat konten tentang Max Havelaar. Jadi salah satu tokoh yang membuka itu adalah Douwe Steger, disambut oleh beberapa politisi di perwakilan rakyatnya di Belanda itu, yang dari orang-orang yang humanis, mendongkrak untuk tidak dilanjutkannya sistem tanam paksa. Nah, dari situ 1870 dibuatlah undang-undang agraria. sebenarnya tempat ini bisa untuk wisata yang mau ke alam tapi nggak camping gitu. Ya di sinilah. Kita lanjutkan ke site atau konsesi yang dikelola oleh Edward Rudolf atau Rudolf Edward Kerkhoven ya. Jadi beliau ini adalah salah satu dari Pianger Painters, atau ya artinya tuh pengusaha perkebunan teh, pendiri ya, pendiri konsesi dari perkebunan teh Gambung. Teh ini awalnya ya zaman VOC sebenarnya sudah ada. Jadi zaman VOC sudah ada 16 pertengahan lah ya, 1600 pertengahan, tapi itu baru hanya apa ya, seperti tanaman hias lah, tanaman hias dari luar diambil untuk ke mana, ditanam di sekitar, kalau dulu masih ada Batavia ya, Batavia masih di sekitar Batavia lah kayak gitu. Kemudian pada setelah era VOC itu mulai dikembangkan, masih pemerintahan Hindia Belanda ya, masih Hindia Belanda itu, kalau tidak salah itu ada 3 tempat. Yang pertama itu di daerah Wanayasa, Purwakarta ya. Kemudian di Garut juga ada ya. Nah, di Pianger Painters kebetulan ini disusun oleh Her Suganda ya, Pak Suganda ini dari wartawan Kompas. Di sini cukup menarik mengulas tentang perjalanan dari The Gundarian. Nah itu pada waktu itu tuh ini belum ada Pianger Painters itu belum ada. Itu masih era sangat awal sekali, 1800 itu pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan perkebunan percobaan di daerah tersebut dengan tenaga kerja yang masih dari Cina Makau lah. Itu sempat berhasil.
Tapi kemudian terjadi pemberontakan waktu itu ya. Pemberontakan artinya mereka yang pegawai ahli yang terlatih dari Cina, dari daerah asalnya teh ini kemudian tidak mau disamakan dengan pekerja lokal ya, gitu. pribumi. Itu cukup terkenal lah, itu ada pemberontakannya, kemudian cukup kacau gitu ya. Nah, di era setelahnya, sebelum ini Om, sebelum undang-undang agraria diadakan tuh sudah ada pionirnya dulu dari klan atau keluarga Pianger Panthers itu, yaitu Van der Hooch. Van der Hooch ini kalau kita kisahkan itu juga Panjang. Wih, keren sekali. Itu jadi beliau itu orang Belanda yang uniknya tuh beliau tadinya bukan dari keluarga miskin juga, dia dari keluarga kaya. Kemudian dia pernah karena keluarganya bangkrut, dia itu berangkat dari kelasi kapal. Kemudian karena dia itu memang rajin belajar segala macam, suatu kapal itu ada masalah, dia itu sudah mampu untuk menahkodai kayak gitu. Gundarian itu sebenarnya keluarga kalau dari marga sih ada 3 marga ya, ada Van der Hulst, kemudian ada Hule, kemudian ada 4 Kekhoven, kemudian ada juga dari Bosa. Ini sebenarnya satu keluarga tapi besan-besanan kayak gitu. Jadi tapi dari pionir awal kemudian menurunkan meng-share ilmunya, kemudian dari awalnya datang 0 gitu lah ya, 0 berangkat ke sini 0, kemudian belajar membuat konsesi awal sekali di daerah Sinagar atau Parakan Salak sana, tidak langsung berhasil, tapi dari pelajaran-pelajaran itu kemudian tetap bertahan dan akhirnya berhasil, dan akhirnya dikembangkan oleh bagian dari keluarga besar itu, bergerak dari daerah Sukabumi, kemudian mulai daerah Arjosari, hingga pada generasi selanjutnya itu adalah Edward Kekhoven yang mendapatkan konsesi di daerah Galunggung ini. Nah, jadi 3 keluarga itulah yang akhirnya itu setelah yang awal tuh pionirnya itu membuka di Parakan Salak lah, segala macam kayak gitu, berhasil. Kemudian dilanjutkan ponakannya E.W. Hole. E.W. Hole itu mulailah mengembangkan teh. Dari situ karena ini masih ada keluarga, bapaknya yang di sini Albert Kekhoven itu dibantu untuk mendapatkan konsesi yang di Banjaran. Jadi Edward Kekhoven ini dia adalah sebenarnya kalau nggak salah seorang teknik sipil ya. Jadi sewaktu dia masih belajar di Universitas di Belanda, dia sudah sering berkorespondensi dengan pamannya, dengan kakeknya mengenai bagaimana mereka menggerakkan, membuka lahan, mengembangkan perkebunan teh di Hindia Belanda, dalam hal ini Jawa Barat. Dari zaman dulu tuh dia sangat terinspirasi. Saya ingin ke Hindia Belanda, saya ingin melanjutkan ini. Nah, sewaktu sudah cukup waktunya, beliau ini disuruh belajar dulu dengan E.W. Hole yang di Sinagar. Dari senior-seniornya ini, beliau membuka lahan di daerah Gambung, dan pada waktu itu sudah dipesanin untuk mengembangkan sekalian dengan sepupunya yaitu Boska. Oke, kita lanjutkan lagi. Itulah dia belajar ilmu-ilmunya, termasuk yang mungkin tadi sempat offline kita bicarakan, di zaman swastanisasi ini tidak ada
cerita-cerita kelam ya. Artinya itu Ya. kan mungkin relevan ya sama Om Yudi pernah cerita sejarah ini ada untuk dipelajari gitu. Jadi pelajaran yang diwarnai saya itu Hole bukan cuma ngomongin teknik-teknya, Ya. tapi manajemen human resource-nya itu dia apa mengajari Kerkhoven bahwa kalau mau sukses penduduk lokal itu harus Dilibatkan. dimanusiakan, Ya, disejahterakan, gitu artinya ilmu-ilmu itu turun untuk apa dia gunakan untuk membuka ini dan sewaktu membuka ini itu Bosa disuruh ikut. Kamu pembuka ini ajaklah Bosa. Jadi Bosa juga ikut belajar di sini dan akhirnya mendapatkan konsesi tetangga dari sini Ya. yang hanya terbatasi oleh Gunung Tilu ini. gitu. Beda. Itu yang ini Pak, yang kita tahu dari literatur sejarah itu seperti itu. Kalau Kerkhoven itu kan kalau di daerah Bandung Selatan bisa dibilang yang pertama ya, Ya, pionir gitu kan. Jadi ya kalau kondisinya mungkin nggak jauh berbeda dengan yang tadi kita dapat cerita dari siapa tadi, Pak Caca ya? Pak Cacah yang di Ya, makamnya ya, di Bose. Mosa itu, Ya. Pak. Kondisinya babat alas. Nah, Gambung tadi ternyata kita ngobrol ya dengan offline tadi dengan Bapak penjaga. Gambung ini asal dari Gombong. Jadi di Sunda itu ada namanya awi gombong, bambu gombong yang Awi itu bambu, awi itu bambu, gombong itu apa ya gombong bahasa Indonesia ya? Saya kurang ngerti juga tuh. gede gitu. Gede. Biasanya buat bikin meriam sundut itu, Ya. telodong Yang- itu pakai gombong. Nah, Yang kalau lebaran gitu. gitu. Gombong itu jadi gambung. Nah, dulu itu konon katanya daerah ini banyak pohon bambu itu. Nah, itu yang dibabat. Kalau yang di sana itu, kalau yang di Malabar tadi pohon-pohon besarnya itu dibabat, terus kayunya dibikin rumah untuk perumahan pekerja. Kalau ini mungkin pohon bambunya itu gitu kan. Iya. Sangat mungkin seperti Ya, itu. betul. Nah, jadi prinsipnya mungkin sama, memperkerjakan warga lokal, lokal, memanusiakan warga lokal, intinya melibatkanlah Ya. sebanyak mungkin warga lokal untuk kesejahteraan mereka, kesejahteraan bersama lebih Ya, tepatnya. betul, bersama. Karena kalau misal pekerjaannya sejahtera, otomatis Take and give lah ya. Nah. Itu bisa didapat. dan Ya. karena itu kan kalau kita banyak belajar, oh itu cuma penjajahan, ya. Penjajahan kita ada di bawah kekuasaan, kita menjadi koloni Belanda ketika itu. Ya. Tapi pekerjaan mereka pun kan dibayar sebetulnya. Betul. Tidak ada tenaga kerja gratis. Ya. Mereka dikasih rumah, mereka mendapat pendidikan, walaupun apa ala kadarnya mungkin ya, ketika itulah. Tapi mereka mendapat pendidikan dan tidak mungkin sebuah perusahaan perkebunan yang luasnya berapa tadi Pak? Berapa hektar ini? 600-an. 600 hektar dengan melibatkan ribuan pekerja. Kalau tidak ada sistem yang seperti itu, Ya. kecil kemungkinan Betul, akan menjadi semakin besar gitu kan. Apalagi sampai detik ini warisan dari Kerkhoven ini masih bisa ternikmati. Contohnya Pak Andrian saya ini, beliau kerja di sini, bapaknya kerja di sini, kakeknya di sini, buyutnya di sini juga semua. Entah sampai ke garis ke berapa generasinya di sini gitu. Jadi kebayang kan kalau tidak ada manajemen yang seperti itu akan repot lah. Bisa menjaga kepercayaan dari bawahan itu dari pekerja. Dan kita bisa lihat loyalitas dari keluarga. Ini mungkin salah satu contohnya saja gitu kan. Betul, Pasti betul. banyak lagi, ribuan. Ya itu artinya memang keniscayaan jika tidak mau yang terulang seperti yang Nah. kasus di Panayasa itu kan. Begitu ada pemberontakan ya terus Ya mau udah. gimana? Mau pekerja dari luar tidak akan langgeng Iya. kan gitu ya. Kalau ini namanya harum ya. Namanya masih dikenal. Beliau-beliau ini harum. Jadi beliau-beliaunya sendiri juga bercita-cita jika wafat dimakamkannya di sini karena memang tempat Mereka sudah sangat cinta, udah sangat cinta. Dan cerita-ceritanya tuh hampir mirip. Tadi juga kan di Malabar kita dapat cerita bahwa Pak Caca itu beliau juga generasi keberapa gitu kan. Bapaknya kerja di situ, kakeknya, buyutnya, semua gitu keluarganya. Dan itu bukan
100 200 ribuan orang Betul. seperti itu polanya jadi gitu kan. ini ya Om Yudi ya, artinya di dalam konten kita ini yang hal yang menarik sekali untuk kita petik itu bahwa beliau-beliau memang orang Belanda ya, Orang Belanda. tapi tidak bisa kita melihat seperti beliau sebagai orang-orang Belanda yang penjajah, penindas Ya, enggak. dan lainnya. Tidak ada ya Pak ya cerita kayak gitu. Jadi ini sobat pencinta sejarah, kita tidak ada settingan dengan Pak ini. Bahwa itu memang ceritanya seperti itu kan Pak Iya. ya. Bahwa mereka itu memang ceritanya harum, bagus gitu ya. Ya. Itu obrolan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Setiap sore itu, namanya itu istilah dia membuatkan sekolah,